Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Adabil Syar'iyyah, dan kita masih membahas adab bersama Al-Qur'an atau adab terhadap Al-Qur'an. Adab terhadap Al-Quran yang selanjutnya di poin 15 adalah al-amalu bil Qur'anil Karim. Penulis mengatakan al-amalu bil Qur'anil Karim. Beramal dengan Al-Quranul Karim. Jadi mengamalkan isi kandungannya. Ya. Dan di sini tidak akan bisa mengamalkan seorang kalau dia nggak paham isi kandungannya. Di sini menunjukkan pentingnya seorang itu berusaha untuk paham terhadap makna ayat, ya, agar dia bisa mengamalkan, mempraktikkan ajaran hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan ini diantara tujuan utama Al-Quran diturunkan, agar diamalkan, bukan sekedar dibaca semata atau dihafal semata, tapi diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uh." Dan ini adalah kitab, kami menurunkannya kepadamu, kami menurunkan Al-Quran tersebut mubarak, penuh berkah. Fattabi'uh, ikutilah. Ikuti di sini maksudnya amalkan. Amalkan Al-Quran itu, wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Jadi perintah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala agar mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran artinya mengamalkan isi kandungannya. Lalu di sini disebutkan wasu'ilat Aisyatu radhiyallahu anha, dan telah ditanya Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lis-sa'il, maka Aisyah berkata kepada yang bertanya, alasta taqra'ul Qur'an, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Qala, orang yang bertanya itu menjawab, bala, tentu. Qalat, Aisyah berkata, fa inna khuluqa nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabiullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana akhlak Nabi itu cerminan dari pengamalan Al-Quran. Tidaklah Nabi berkata, berbuat, kecuali berdasarkan wahyu. Sehingga kalau jiwa kita ingin baik, terdidik, maka jadikan Al-Quran sebagai pijakan, sumber. Yang baik menurut Al-Quran, itulah yang baik menurut Allah juga. Ya. Jadi Nabi itu adalah model, potret manusia yang paling sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Kita juga bisa
berusaha mengamalkan Al-Quran, berakhlak sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kana rajulu minna, adalah seseorang di antara kami, idza ta'allama asyra ayat, jika belajar 10 ayat, lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amal bihin. Apabila mempelajari 10 ayat, lam yujawizhunna, tidak melebihinya. Di belajar 10 ayat, tidak nambah lagi gitu. 10 dulu. Kenapa? Hatta ya'rifa ma'aniha, sampai dia tahu maknanya. Berarti cara belajarnya para sahabat itu belajar makna juga. Ya. Selain belajar bacaan, juga belajar tafsir. Selain belajar bacaan, juga belajar tafsirnya. Jadi tidak nambah, tidak melewati sebelum mengerti dan sebelum mengamalkannya. Ya. Makanya dulu para sahabat itu yang hafal surah Al-Baqarah mulia di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena mengamalkan isinya dan lama, tahunan untuk mempelajari surah Al-Baqarah saja. Dan memang ya demikian seharusnya. Mempelajari Al-Quran itu paling tidak tahu artinya. Makanya coba pada semuanya, ketika membaca Al-Quran, tingkatkan ya, nilainya. Dengan apa? Baca terjemahnya, baca tafsirnya. Kalau bisa dibantu dengan orang yang paham terhadap tafsir, agar kita paham apa yang kita baca. Jangan sampai bertahun-tahun kita khatam Al-Quran secara bacaan, tapi nggak ada satu ayat pun yang kita pahami. Nah, ini terhalang dari kebaikan. Bahkan khawatir ketika kita tidak berusaha untuk paham, nanti malah menolak hukum-hukum Al-Quran. Ini penting ya. Minimal terjemahnya dulu, renungkan. Jadi bukan hanya bacaan saja Al-Quran itu ya, tapi harus dipahami. Di sini juga menunjukkan dulu para sahabat itu belajar Al-Quran sedikit demi sedikit. 10 ayat. Orang zaman sekarang belajar Al-Quran tuh pengennya banyak-banyak, cepat gitu. Nah ini udah keluar dari cara belajarnya para sahabat. Belajar Al-Quran tuh sedikit demi sedikit. Yang paling penting itu istiqomahnya. Yang berat itu istiqomahnya. Ya. Baik. Kemudian yang ke-16, al-hirsu ala ta'allumil Qur'anil Karim wa ta'limihi. Al-hirsu, semangat, serius. Ala ta'allumil Qur'anil Karim, untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Wa ta'limihi, dan mengajarkannya. Ya. Mengajarkannya. Jadi belajar dan mengajar. Fa'an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sering disampaikan ya, yang dimaksud dengan belajar atau mengajar Al-Qur'an meliputi dua ya, paling minimal. Pertama, bacaan,
belajar atau mengajar bacaan, mengajarkan bacaan Al-Quran. Yang kedua, belajar atau mengajarkan makna. Kalau belajar bacaan berarti tajwid, ya. Kalau belajar atau mengajar makna, ya tafsir. Nah, dua hal ini harus ada porsinya. Ada belajar tajwid, ada belajar tafsir. Jangan yang berat-berat dulu. Tafsir misalkan Al-Fatihah, kemudian surah-surah pendek di juz 30 sampai kita faham. Ya. Wa min dzalik rawahul Bukhari. Wa min dzalik diantaranya ta'limuhu bin nafsi. Mengajarkannya dengan jiwa. Maksudnya kita mengorbankan jiwa raga kita untuk mengajarkan Al-Quran. Ya kita sendiri yang turun mengajar. Dan ini kebaikan. Tidak urusan kita mengajar di pelosok, mengajari Iqra, mengajar di pesantren, mengajar di kampus. Yang penting mengajar Al-Quran. Kadang sebagian orang meremehkan orang yang mengajar Al-Quran. Apalagi yang mengajar di pelosok misalnya, ya, mengajari Iqra. Kadang seorang itu minder. Tidak boleh seperti itu. Kemuliaan seorang yang mengajar atau belajar Al-Quran tidak berkurang karena tempat. Sama yang belajar di gedung, di ruang ber-AC, ruang nyaman, dengan orang yang belajar di pedalaman, di rumah yang ala kadarnya misalnya. Atau bahkan di alam bebas, tidak ada tempat. Sama. Yang paling pokok, yang diajarkannya itu apa? Makanya kemuliaan majelis, ya, kemuliaan sebuah majelis bukan dilihat tempatnya kayak gimana, yang hadir siapa saja. Kemuliaan majelis dilihat dari apa? Dari apa yang dibahas. Kalau yang dibahas di sana qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, itulah majelis ilmu. Dimanapun tempatnya. Tapi kalau yang dibahas bukan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, walaupun di tempat yang wah, yang hadir wah, pada hakikatnya itu bukan majelis ilmu. Jadi ini perlu ya, pemahaman ini tertanam dalam jiwa kita. Kita lihat saudara-saudara kita di belahan negeri yang lain yang luar biasa berjuangnya hanya untuk belajar Quran. Kita nyaman, sangat-sangat nyaman. Gitu. Ya. Makanya harus lebih bersyukur. Baik. Kemudian juga wabil mal, dengan harta. Kita merasa misalkan nggak bisa mengajar, tapi kita punya kelebihan dari harta. Kita berikan harta itu kepada orang-orang yang betul sedang berjuang bersama Al-Quran. Kita berikan muridnya, misalkan beasiswa, berikan fasilitas buat belajar mengajar, atau memberikan kafaah buat pengajarnya. Ini hal-hal yang baik. Dan pastikan harta kita itu tersalur kepada orang yang tepat. Apalagi di zaman sekarang, ya, tidak sedikit hal-hal ini disalahgunakan oleh oknum-oknum. Kita harus betul-betul melihat betul nggak itu dipakai gitu ya, buat kegiatan. Baik. Wa ta'limuhu lil walidain. Mengajarkannya kepada kedua orang tua. Murid kepada keluarga, wa zaujah wal aulad, kepada pasangan, kepada anak-anak, wa ghairihim, dan kepada selain mereka.
Jadi murid utama kita tuh keluarga kita. Itu afdol. Ya. Di afdol itu yang menjadi pertama murid kita itu keluarga kita. Ya. Walaupun ini berat tantangannya. Kita mengajari orang lain dan mengajari keluarga sendiri terkadang lebih mudah diterima oleh orang lain. Tapi jangan putus asa. Kita mengajak keluarga sendiri. Tadi orang tua bagi yang masih ada orang tuanya. Pasangan, anak-anak, saudara. Mengajak belajar Al-Quran. Baik belajar bacanya, memahami maknanya. Baik. Kemudian yang ke-17, al-hirsu ala tadabburil Qur'anil Karim wa tafahumi ma'ani. Semangat serius untuk menadaburi Al-Qur'anul Karim dan memahami makna-maknanya. Jadi bukan hanya baca ya, tapi tadabbur. Tadabbur itu direnungkan. Jadi kalau kita misal contoh sederhana ya, ini sering disampaikan. Kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, pasang baik-baik telinga dan hati kita. Karena akan ada perintah dari Allah atau ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, misal kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian puasa. Saum. Renungkan, oh ini perintah dari Allah, Rabb kita, pencipta kita. Sehingga kita laksanakan perintah itu. Ya. Jangan banyak nanya, kenapa ya Allah kayak gitu? Jangan. Atau ada larangan. Ada larangan tertentu, misalkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan. Ya. Walaupun misal sebagian perintah dan larangan tersebut kerasa berat dalam hati kita. Awal-awalnya saja berat. Tapi kalau kita memohon pertolongan kepada Allah, ya Allah, jadikan hati saya ini betul-betul menerima terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itu Allah akan berikan kita kemudahan dalam mengamalkan. Tapi kalau kita berontak, bahkan bilang, kenapa ya Allah menetapkan syariat ini, tidak syariat ini. Ah, itu udah hati kita semakin keras kalau kayak gitu. Tapi kalau ini syariat dari Allah, berat, tapi pasti ada hikmahnya. Nah itu husnudzon kepada Allah namanya. Bukan malah bertanya kenapa. Ya, nggak pantas kita bertanya kenapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk perbuatan yang lancang. Ya. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak menadaburi Al-Quran? Am ala kulubin akfaluha. Bahkan dalam hati-hati mereka ada penutupnya. Am di sini artinya bahkan. Jadi sebab mereka tidak menadaburi Al-Quran, diantaranya hatinya tertutup. Tertutup oleh apa? Oleh penyakit hati. Oleh dunia. Sehingga sulit untuk memahami Al-Quran. Musibah terbesar diantaranya bukan sekedar seorang itu nggak bisa baca Quran, nggak bisa menghafal, tapi tidak bisa faham juga itu musibah. Harus bersedih kalau kita seorang Muslim tidak bisa baca Quran. Harus sedih. Tapi dibarengi dengan usaha belajar. Harus sedih juga kalau kita tidak bisa memahami Al-Quran. Makanya berusaha deh belajar. Kadang manusia itu kan sedih kalau tidak punya harta, tidak punya barang tertentu. Sedih. Orang lain punya, dia tidak. Tapi ketika dia tidak bisa baca Quran, tidak paham Al-Quran, cuek saja. Nah ini kurang pengagungannya. Jadi Al-Quran di dalam hatinya kecil kalau seperti itu. Beda dengan orang yang di dalam hatinya Al-Quran itu besar, agung. Maka dia akan berusaha tadi maksimal dalam belajar. Ya.
Kemudian yang ke-18, al-hirsu 'alal khusyu' wal buka' inda qiraatihi. Berusaha, ya, semangat, serius, 'alal khusyu', untuk khusyuk, wal buka', dan menangis, inda qiraatihi, ketika membacanya, ya. Berusaha khusyuk, fokus. Menangis di sini karena paham maknanya, bukan menangis eh, kenapa menangis, misalkan lagi sedih aja, banyak masalah bisa. Nah, bukan maksud dari eh, menangis di sini karena misalnya maknanya menyentuh hati kita. Kalau ayat tentang surga, seolah surga itu ada di hadapan kita. Begitupun ayat tentang neraka. Sehingga tangisan kita itu betul-betul karena lahir dari pemahaman terhadap makna. Ya. Wa ya, qala ta'ala wa yakhirruna lil adqan, dan mereka tersungkur lil adqan, di atas muka mereka, yabkun, dalam keadaan menangis, wa yaziduhum, dan bertambahlah kepada mereka khusyuan, kekhusyuannya. Baik. Kemudian yang ke-19, al-hirsu, semangat, fokus, ala istima'i tilawatihi, untuk mendengarkan bacaannya. Imma minal qari'i mubashirah, bisa dari pembaca secara langsung. Orang ada yang baca di hadapan kita, kita dengerin langsung. Au manqulan alal hawa, atau yang diambil dari eh, al-hawa di sini maknanya kalau arti aslinya al-hawa itu ya dari luar rumah. Maksudnya ya kalau tadi mubashir itu ada orang di hadapan kita, kalau alal hawa itu yang melalui jaringan udara. Maksudnya kita mendengar dari luar gitu ya, dengan HP dan sebagainya, atau au antori kita tasjilat, dari rekaman as-sam'iyah au mar'iyah, rekaman suara ataupun audio ataupun visual. Jadi bisa dengarkan langsung dari uh, orangnya, atau dari radio di pancaran, atau dari rekaman. Wa kullama kana al-qari'u, dan setiap kali keadaan pembacanya ahsana sautan, bagus suaranya, wa aksara khusyu'an, dan lebih banyak kekhusyuannya, fahuwa aula min ghairi, maka dia lebih utama dari selainnya. Maksudnya
kita pilih pembaca yang kita dengar itu betul-betul menghantarkan kita kepada kehusyuan bacaannya, ya. Dengan memahami maknanya, bukan melihat atau bukan sekedar enak suaranya, tapi bisa menambahkan kekhusyuan, ya. Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qol, dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, apa yang Nabi katakan? Iqra alai, baca, baca untukku. Jadi Nabi minta Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran kepada beliau. Nabi ingin mendengar bacaan dari Ibnu Mas'ud. Qultu, aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaik wa alaika unzil. Apakah aku baca kepadamu sementara kepadamu Al-Quran diturunkan? Ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kenapa aku harus baca kepadamu ya Rasulullah, sementara Al-Quran diturunkan kepadamu? Ya. Ini keutamaan Ibnu Mas'ud. Nabi ingin mendengarkan bacaan beliau. Qala na'am. Kata Nabi, iya, betul. Al-Quran itu diturunkan kepadaku. Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sungguhnya aku senang, suka mendengarkan Al-Quran dari selainku. Nabi suka mendengarkan bacaan orang lain. Ini jadi mendengarkan bacaan orang lain itu termasuk hal yang disukai oleh Nabi. Nah, di sini kabar gembira terutama kepada guru Al-Quran yang menyimak bacaan muridnya. Dapat pahala mendengarkan bacaan, dapat pahala memperbaiki bacaan murid. Makanya pantas guru Al-Quran itu termasuk orang yang di antara orang yang layak dimuliakan. Ya. Juga pahalanya besar. Sehingga jangan bosannya kita mendengarkan. Nabi suka kepada bacaan Ibnu Mas'ud. Faqara'tu suratan Nisa, maka aku pun membaca surah An-Nisa, kata Ibnu Mas'ud. Baca surah An-Nisa, ya. Kemudian hatta ataitu ila hadhil ayat, sampai aku kepada sehingga aku sampai kepada ayat ini, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wajina bika ala haula'i syahida. Jadi ketika baca sampai ayat ini, fakaifa idza ji'na, bagaimana keadaannya jika kami datangkan min kulli ummatin bisyahid, dari setiap umat dengan saksi. Wajina bika ala haula syahidan, dan kami datangkan engkau untuk semua itu jadi saksi. Jadi Nabi itu berat nanti menjadi saksi atas seluruh umat. Qala, Nabi berkata, hasbukal an, sudah cukup sekarang. Faltafattu ilai, aku pun melihat beliau, menoleh ke beliau, faida ainahu tadrifan, maka tiba-tiba kedua mata beliau bercucuran air mata. Lihat, Nabi SAW sampai mengeluarkan berlinang air matanya mendengar bacaan Ibnu Mas'ud. Bukan serta-merta karena bacaan Ibnu Mas'ud bagus, enak, tapi karena beliau takut dengan ayat yang beliau baca. Sampai ayat itu beliau merasa tersentuh sehingga Nabi SAW menangis. Ya. Nah, ini keutamaan, ya. Sehingga
Kalau kita mengatur waktu kita, ya, bagian jadi cara mengatur waktu, untuk Al-Quran. Itu ada beberapa, ya. Pertama, ada bacaan mandiri, bacaan lafad mandiri. Mandiri itu bacaan lafad sendiri, kita punya harian baca. Nah, ini terbaik satu hari satu juz. Mau paham mau tidak maknanya. Itu bacaan lafad secara mandiri. Kemudian ada bacaan lafad kepada guru. Baik dengan hafalan maupun dengan melihat. Artinya kita store kepada guru, membacakan kepada guru. Kemudian yang ketiga ada bacaan makna secara mandiri. Artinya kita baca tafsir sendiri. Kemudian ada juga mendengar mendengar tafsir dari guru. Ya. Kemudian ada juga yang kelima, menyimak. Menyimak dari orang lain. Baik dari rekaman tadi, ya, atau langsung. Lebih enak nih yang punya murid. Makanya di antara kebahagiaan yang paling besar dalam hidup ini, ya, sehari-hari telinga kita yang banyak kita dengarkan itu Al-Quran. Ya. Kita banyak mendengar, sehari-hari kita yang kita dengar itu bacaan Al-Quran. Itu berpengaruh kepada mental kita, kehidupan kita. Beda dengan seseorang yang mendengarkan hal-hal yang lain. Jadi ini 5, ya, cara mengatur untuk Al-Quran. Ada kita bacaan lafaz secara mandiri, ada bacaan lafaz kepada guru, ada bacaan makna secara mandiri, ada mendengar tafsir dari guru, dan ada menyimak bacaan orang lain. Nah, ini bisa sehari-hari kita. Misalnya kita bagi waktu. Kapan kita membaca lafaz secara mandiri? Misalnya di waktu yang lelah, misalnya ba'da zuhur. Ada bacaan lafaz kepada guru, misalnya siang, ya. Atau bacaan lafaz mandiri bisa juga di sini menghafal, ya. Misalnya kita ba'da subuh atau qabla subuh. Kemudian bacaan makna sendiri. Nah, ini malam biasanya. Lebih enak mendengar tafsir dari guru dan menyimak. Hal yang misalnya menyimak. Nah, menyimak ini simpan waktunya misalnya di siang. Dalam keadaan kita lelah sambil mengerjakan apa. Bisa sambil menyimak bacaan. Adapun seperti menghafal, nah ini perlu waktu yang kita betul-betul tidak tersibukkan dengan banyak hal. Subuh misalnya, atau ba'da maghrib. Jadi sehari-hari kita 5 perkara ini bisa berjalan dan rasakan perbedaan kehidupan kita. Ya. Allah akan berikan kebahagiaan yang tidak didapat oleh orang lain. Ini berlaku baik bagi semuanya, baik yang di pondok, di rumah. Jangan sampai ketika di pondok bisa mengamalkan ini. Pas sudah di rumah, ya banyak godaan. Terutama para santri. Saya sering dapat saran dari orang tua. Katanya anak-anak itu kalau udah pulang ke rumah liburan, Al-Qurannya nggak dibuka. Yang dibukanya HP katanya. Nah, ini gimana nanti kalau kita beres dari pondok, terus menjalani kehidupan
Sesungguhnya di luar sana, masa kita jadi mantan penghafal Al-Quran? Kenapa tidak murojaah lagi? Kenapa tidak baca lagi? Seolah Al-Quran itu dibaca atau dimurojaah ketika di pondok saja. Nah itu berarti nggak jujur kita terhadap Al-Quran. Al-Quran itu sampai kita wafat, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, nanti jadi ibu rumah tangga, ya. Kadang ya kalau sudah di kehidupan di luar sana, ada pergeseran, kerajinan jadi kurang. Nah ini mana istiqomah dengan Quran? Justru yang diharapkan itu Al-Quran itu membersamai kehidupan kita. Makanya ya bersamailah Al-Quran di dunia agar nanti Al-Quran bisa menjadi sahabat kita di akhirat. Bersamai Al-Quran selama kita hidup. Bukan bersamai Al-Quran selama kita di pondok. Salah itu. Bersamai Al-Quran selama kita masih hidup. Selama kita hidup, selama itulah Al-Quran harus kita jaga. Ya. Makanya menjaga Al-Quran itu bukan hanya hafalan saja, tapi bacaan, ya, continue, kemudian memahami maknanya. Baik. Kemudian yang ke-20, al-insat, diam, wal istima' dan menyimak inda tilawati ketika membacanya. Insat, apa insat maknanya? Huwa tarkul kalam, tidak berbicara, diam. Wal istima' huwa qasdus sama' lahu, ingin menyimak darinya. Indama yutsla, ketika Al-Quran itu dibacakan. Insat, diam. Kemudian diam dan dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkanlah. Wa ansitu, diam, la'alakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu, ada orang yang baca Al-Qur'an, kita diam dan menyimaknya, itu mengundang kasih sayang Allah. Kan kita saya ingin dikasihani oleh Allah. Tapi sebab-sebab datangnya kasih sayang Allah tidak kita lakukan. Gak mungkin kita dapat kasih sayang. Ya. Jadi Al-Quran itu kita mendengarkan saja, mendatangkan kasih sayang Allah. Walaupun betul, tidak otomatis misalkan hidup kita jadi tidak ada masalah dan sebagainya. Bukan. Hanya saja hati kita, jiwa kita akan semakin kuat. Ya. Baik. Kemudian yang ke-21, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Fi qiraatihi, baik di dalam membacanya, lil Qur'anil Karim, terhadap Al-Quran, wa hifdhihi, dan menghafalnya, wa fi ta'allumihi, dalam belajarnya, wa ta'limihi, dan mengajarnya. Ingat nih, ini pokok ya, ikhlas karena Allah. Baik kita baca sendiri, ketika menghafal, ketika belajar, mengajar, bi an yurida bidzalika wajhallahi ta'ala, dengan dia berharap, agar dia berharap, menginginkan dengan hal itu wajah Allah, ingin dapat nilai dari Allah. Ya. Wajah Allah, ingin Allah yang menilai kita. Dan tidak mungkin seseorang itu ingin ditilai oleh Allah kalau dia masih berharap penilaian dari makhluk. Misalnya kita sudah belajar, kita merasa nggak tenang kalau belum dapat pengakuan dari guru. Ah, itu hati-hati. Apalagi fala yuridu bihi al-mal.
janganlah dia ingin dengan Al-Quran itu al-mal, harta, awil jah, atau pengaruh, awil irtifa alal aqran, atau merasa tinggi dari teman-teman. Fadlan terutama an yurida bihi riya wa sum'ah. Dia ingin dengan Al-Quran itu riya. Ya, dipuji orang, wa sum'ah, dan ingin nama baik kita didengar oleh orang lain. Nah ini hati-hati. Ingat, ini nasihat buat kita semua, baik bagi yang berbicara maupun yang mendengar. Yang jadi penilaian Allah adalah hati kita. Jadi wajah Allah itu menghadap kepada hati kita. Sekarang, walhamdulillah, secara zahir banyak penghafal, banyak pembaca, dan luar biasa, banyak, bagus. Tapi ingat, kalau kita hanya berlomba-lomba bagaimana supaya bagus bacaan, supaya bagus hafalan, paling kita dapat penilaian dari manusia. Ingat, hati kita juga jaga. Kita ini Al-Quran, ya, baik baca, menghafal, belajar atau mengajar, ingin surga. Dan Allah izinkan kita minta surga dengan Al-Quran. Ya Allah, saya capek ini dengan Quran. Saya capek baca, saya capek menghafal, bosan. Tapi saya lakukan karena ingin surga. Ingin dapat nanti kebahagiaan di surga. Nabi mengizinkan hal itu. Nabi SAW bersabda, ta'allamu kitab Allah, ta'allamul Quran, wasalullaha bihi al-jannah. Pelajarilah Al-Quran dan mintalah kepada Allah surga. Minta surga kepada Allah dengan Al-Quran. Ya. Jangan berharap harta. Misalkan, kenapa kamu belajar Al-Quran, tahsinnya bagus, supaya nanti saya diundang orang, dikasih duit sama orang, atau saya jadi terkenal, atau saya jadi lebih dari teman-teman. Itu niat-niat yang rusak. Atau saya ingin dipuji oleh orang, saya ingin ketika nama saya disebut di luar sana, orang terkesima dengan saya. Ah, itu bahaya. Niat-niat seperti itu menyebabkan kerugian pada di akhirat nanti. Kerugiannya apa? Masuk neraka. Gak mau kan kita sekarang di dunia nih, kita capek menghafal, belajar, capek, bukan main, harus begadang. Belum lagi menghadapi ujian-ujian yang berat. Sampai kita stres dan sebagainya. Kalau tidak diniatkan karena Allah, rugi. Makanya Al-Quran itu menjadi kerugian bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran, kata Allah, menjadi kerugian bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Pertama, orang yang zalim kepada dirinya dengan niat yang salah. Rugi dia. Makanya jaga niat. Jangan ada terbentik niat-niat yang lain. Apalagi itu perkara dunia. Perkara dunia itu pengikut. Jangan dijadikan target utama. Baik. Nah, ini nasihat tentang ikhlas itu ada di semua ibadah. Baca Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, ibadah. Harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas nanti nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baik murid atau guru saling mengingatkan agar ikhlas. Kemudian yang kedua-dua, tajannubu masil mushaf alaman alaihi hadasu asghar atau akbar. Tajannub, berusaha menjauhi masil mushaf, menyentuh mushaf, alaman alaihi hadas, bagi yang memiliki hadas kecil ataupun hadas besar.
Wa huwa muharramun inda jumhuril fuqaha rahimanallahu wa iyyahum. Dan ini diharamkan menurut jumhur fuqaha. Jadi ya di sini eh, khilaf para ulama ya. Khilaf para ulama terkait menyentuh mushaf. Tapi yang utama kita punya wudhu. Wala yamtani'u atau wala yumtana'u, dan dia tidak terhalang, maksudnya tidak mengapa, min masih dari menyentuh eh, al-ajhizah. Ajhizah itu maknanya al-elektroniyah. Hmm. Eh, ya peralatan elektronik ya, HP misalkan atau audio, alati tatadamman, yang tatbiqatin lil Qur'anil Karim, yang di dalamnya terkandung bacaan-bacaan Al-Qur'an. Kal jawal, nah ini seperti HP, alladhi yatadamman tatbiqan au barnamijan lil Qur'anil Karim, yang di dalamnya berisi praktik bacaan Al-Qur'an, rekaman-rekaman atau program-program aplikasi Al-Qur'an. Itu mah boleh. Tapi yang dimaksud mushaf yang berbentuk kertas, nah itu usahakan dijauhi. Kemudian selanjutnya tajannubu qiraatil Quran alaman alai hadas akbar. Menjauhi membaca Al-Quran bagi yang memiliki hadas akbar. Ilal haid wan nufasa, kecuali yang haid dan nifas, ala sahih, menurut pendapat yang sahih, min qaulai ulama rahimanallahu wa iyyahum. Dari dua pendapat para ulama, falahuma al-qira'ah hifdhan min ghairi masinin mushaf. Maka bagi keduanya bacaan dari hafalan tanpa menyentuh mushaf. Awil qira'ah, atau membaca minal ajhizatil elektroniyah au ghairiha, atau dari tadi HP misalkan. Di sini khilaf, jangan jadi alasan misalkan santri sedang haid. Kenapa nggak setoran? Nggak boleh menyentuh mushaf. Ini biasanya malas seperti itu. Jadi ini khilaf para ulama, yang menyebutkan boleh. Jadi jangan dijadikan alasan. Cuman kalau kita misalnya di luar santri ya, nah, itu ada alat yang lain yang bisa kita manfaatkan agar kita bisa tetap membaca Al-Quran atau dengan murojaah hafalannya. Baik. Kemudian yustahabul qiraatul Qur'anul Karim, disunahkan, dianjurkan membaca Al-Qur'anul Karim ala toharoh, dalam keadaan suci, minal hadasain, dari dua hadas, hadas besar maupun hadas kecil. Wala ba'sa bi qiraatihi, dan tidak apa-apa membacanya
lil muhdis hadasan asghar, bagi yang berhadas hadas kecil, ya. Jadi itu afdalnya kita dalam keadaan berwudu. Kemudian yang ke-25, yalzamul adab, hendaknya dia komitmen terhadap adab, menjaga adab ma'al mushaf as-syarif, bersama mushaf yang mulia. Fala yuhan, fala yuhanu, janganlah dia dihinakan fi hamlihi wa wad'ihi, dalam membawanya atau menyimpannya. Ketika kita membawa, misalkan bawa mushaf dengan penuh penghormatan, ya. Atau menyimpan, jangan dilempar. Wa idza hamalahu aw nawalahu syakhsan fa biyadihil yumna, jika dia membawanya, membawa mushaf, au nawalahu syakhsan, atau dia menyerahkannya, memberikan kepada seseorang, fabiyadihi yumna, maka dengan tangan kanan, wala yarmi, jangan dilempar, wa yuhafadhu alaihi, hendaklah dia menjaganya, wala yumazziqhu, jangan merobek-robeknya, wala yaktubu alaihi ma la hajata lahu bih, jangan menulis di atas mushaf yang tidak diperlukan, ya, yang tidak diperlukan. Bahkan sebagian ulama melarang mutlak, tidak boleh mushaf itu ditulis sama sekali. Ada juga yang kalau untuk tanda misalkan perbedaan qiraat dan sebagainya, ada yang membolehkan. Ya. Wa idza tamazzaqa fala yajuzu ramyuhu, jika ada mushaf yang berserakan, ya, tersobek-sobek, maka tidak boleh dia melemparnya. Bal yuharrikuhu wa yadfanuhu fi mawdi'in thayyib, tapi dia bakar dan atau menguburnya di tempat yang layak. Kalau bakar mushaf jangan divideokan, sembunyi-sembunyi. Ini kita niatnya daripada Al-Quran berserakan, terinjak-injak dan sebagainya, mending kita hilangkan. Dulu dilakukan oleh para sahabat. Ketika Al-Quran mau diseragamkan, mushaf yang ada dimusnahkan dengan dibakar. Daripada dia berserakan, nanti keinjak dan sebagainya. Wala yadauhu 'alal ardi bila hajah, jangan meletakkannya di lantai, di tanah tanpa kebutuhan. Ya, tapi simpan di atas. Wa idza wada'ahu ma'a ghairihi, jika menyimpannya bersama yang lain, minal kutub, dari kitab-kitab, wa nahwiha, dan selainnya, ja'alahu fil a'la, jadikanlah Al-Quran di atasnya. Jadi kalau ditumpuk, simpan Al-Quran di paling atas. Jangan ditindih dengan buku yang lain atau benda yang lain. Ya. Wala yattaqi'u alaihi, jangan nyender padanya. Atau jangan di senderan, ditekan, ya. Wala yajlisu ala syai'in fihi mushaf, jangan duduk pada sesuatu yang di dalamnya ada mushaf. Kal hakibah, seperti di tas misalnya. Kulun dalik, semua itu ihtiraman, dalam rangka memuliakan, menghormati, li kitabillahi ta'ala, terhadap Al-Quran. Waltizaman lil adabi ma'a, dan komitmen beradab dengannya. Itu bagian min babil adab. Jangan, wah nggak apa-apalah, itu tidak beradab namanya.
Baik, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Insya Allah tersisa satu pembahasan lagi kurang lebih dari adab bersama Al-Quran. Semoga kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi yang menyampaikan, menyimak, juga yang menyiapkan, menjadi ladang amal ya, di waktu-waktu terbaik kita di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.